Rabi, kopinya saya minum. Rabinya kapan-kapan. Mas, Dalem sayang, wong angel dinasehati kuwi mergo apa? mergo budek. Nah, kuwi Salah, mergo keras kepala, salah, mergo rumangsa paling bener. salah kabeh. Lah terus mergo apa? Mergo atine wis kebak, Kebak apa? kebak ego. Kebak ego. Lah kok iso? Gelas sing wis kebak ora iso diisi maneh. Ya ngono kuwi ati. Yen wis kebak ego, angel nampa pitutur. Maksudnya piye, Mas? Mergo saben dinasehati, sing dipikir dudu isine pitutur. Nanging sapa sing menehi pitutur? Terus piye ben gampang nampa pitutur? Kurang ana ego, tambahno andhap asor. Mergo ilmu seneng mampir nang ati sing gelem sinau. Wong angel dinasehati kuwi asring dudu mergo pituture kurang apik, nanging mergo atine wis kebak ego. Kopi kapan Rabi? Kopinya saya minum. Rabinya kapan-kapan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam, Bu Rina. Sudah 10 tahun Arga pergi ya? Iya, dia belum pulang. Bu Sari, coba lihat berita ini. Memangnya ada apa, Bu? Direktur PT Udam TBK, cobalah ke Jakarta, Mak. Siapa tahu benar itu anak Ibu. Semoga cukup untuk ongkos ke Jakarta. Jangan khawatir, Bu. Yang penting Ibu bisa bertemu Arga. Semoga Allah mempertemukan Ibu dengan anak Ibu. Amin, Bu. Ini bekal makanan untuk perjalanan, Bu. Terima kasih banyak, Bu Rina. Hati-hati di jalan, Bu Sari. Semoga dipertemukan dengan Arga. Amin. Terima kasih atas doa semuanya. Bus tujuan Jakarta, silakan naik. Bu Sari, semoga perjalanan Ibu lancar. Terima kasih, Bu Rina. Tolong doakan Ibu bisa bertemu Arga. Pasti, Bu. Saya akan selalu mendoakan. Saya bantu naik, Bu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Mohon tetap duduk selama perjalanan. Ya Allah, semoga Engkau mempertemukan hamba dengan anak hamba dalam keadaan sehat. Arga, semoga kamu sehat di sana. Ibu datang mencarimu, Nak. Tunggu Ibu sebentar lagi. Hati-hati turun, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga segera bertemu dengan anak Ibu. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa saya. Selamat melanjutkan perjalanan, Bu. Permisi, Bu. Iya, Nak. Namanya siapa, Bu? Di mana? Arga Pratama, Di mana? PT Udam TBK. Bu, saya sudah menemukan alamat P Udam TBK. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Nak. Kalau Ibu berkenan, saya bisa mengantar Ibu ke sana. Terima kasih. Mari, Bu. Semoga hari ini Ibu benar bertemu dengan anak Ibu. Bu, sebentar lagi kita sampai di PT Udam TBK. Alhamdulillah, semoga Arga benar-benar ada di sana. Amin, Bu. Semoga Allah memudahkan semuanya. Iya, Bu. Ini PT Udam TBK. Semoga Arga benar-benar bekerja di sini. Ayo, Bu. Saya antar sampai ke pos satpam. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya ingin mencari anak saya. Siapa nama anak Ibu? Namanya Arga Pratama, Pak. Baik, Bu. Sebentar saya bantu periksa data karyawan. Bu, Arga Pratama memang bekerja di sini. Beliau bukan karyawan biasa. Beliau adalah Direktur Utama PT Udam TBK. Alhamdulillah, ternyata anak Ibu benar-benar berhasil. Terima kasih ya Allah. Nak, permisi sebentar. Ibu ingin bertemu Arga Pratama. Ibu ada janji dengan Pak Arga? Tidak ada, Nak. Tapi Ibu harus bertemu dengannya. Ibu benar-benar tidak punya janji dengan Pak Arga. Tidak, Nak. Bertemu sebentar. Kalau Bu tidak semua orang bisa bertemu Direktur Utama. Tolong sampaikan saja kalau ada temu. Saya tidak bisa barengan, Nak. Ibu hanya ingin melihat Arga sebentar saja. Bu, Pak Arga itu orang penting yang datang tanpa janji. Tolong sekali saja, Nak. Maaf, Bu, jangan membuat keributan di sini. Mau gue tampar loh. Ngeyel amat sih. Nak, Ibu mohon, Nak. Lo budak apa gimana? Sana pergi saja. Sebentar. Saya kayak kenal ibu ini. Jangan-jangan Jangan. Arga Ibu ini memaksa ingin bertemu. memaksa. Iya, dari tadi ngeyel banget. Maaf, Bu. Saya penasaran. Boleh saya melihat wajah Ibu? Arga, Ibu. Arga. It's Ibu, Nak. Maafkan Arga. Arga berdosa kepada Ibu. Ibu tidak pernah marah kepadamu. Arga sangat merindukan Ibu. Ibu juga sangat merindukanmu, Nak. Nadia. Nadia. Iya, Mas Arga. Jadi wanita yang tadi kamu usir adalah ibu kandungku.
benar-benar tidak tahu. Tapi bila ini bukan ibu aku, apakah kelakuanmu itu dibenarkan? Mas, beri aku kesempatan menjelaskan. Tidak perlu. Bahkan kamu mau menampar ibuku. Mulai detik ini, aku batalkan pernikahan kita. Jangan karena ibu. Bukan karena ibu, tapi seseorang yang kurang ajar pada ibuku tidak pantas menjadi pendamping hidupku. Mas Arga, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Mas Arga, aku mohon. Maaf Nadia, keputusan ini sudah final. Aku tidak akan menikahi seseorang yang menghina ibu kandungku. Ibu, terima kasih sudah membesarkan Arga. Semua yang Arga miliki hari ini Ibu tidak pernah mengharap balasan apapun, Nak. adalah berkat doa ibu. Ibu, Ibu sudah sangat bahagia bisa bertemu lagi denganmu, Nak. ayo Bu, pulang bersama Arga. Ya Allah, Ibu jadi malu, Nak. Tidak perlu malu Bu, hari ini semua orang harus tahu. Inilah wanita yang telah membesarkan Arga. Kami bahwa kesuksesan tidak pernah boleh membuat kita melupakan orang tua. Sayangilah ayah dan ibu kalian selagi mereka masih ada. Terima kasih sudah menyaksikan kisah kami. Semoga Allah Allah Ta'ala selalu melindungi kalian dan melimpahkan rezeki yang halal serta kebahagiaan untuk keluarga kalian. Jangan lupa sukai dan bagikan video ini. Semoga setiap langkah kalian dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih sudah menonton. Dengan yang spesial. Aromanya bikin semangat bangkit lagi. Kopi kapan rapi? Kopinya saya minum. Rapinya kapan-kapan. Inilah detik-detik seorang pejabat arogan menghina penyapu jalan tua seperti sampah. Anda seharusnya bicara dengan saya dulu. Ada rekaman, Pak. Semua hinaan dan perlakuannya terekam jelas. Rekaman itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ini hanya salah paham kecil. Kalau benar kecil, Bapak tidak perlu takut saat bukti dibuka. Silakan ikut dengan tenang, Pak. Semua keterangan akan dicatat resmi. Saya mengerti. Saya akan ikuti prosesnya. Apa yang Bapak harapkan dari proses ini? Komandan, berkasnya akan diteruskan. Pengadilan yang akan menilai. Bagus. Tanpa sadar pria lusuh yang ia rendahkan adalah pembina pasukan elit TNI yang sedang menyamar. Minggir, Pak Tua. Jangan kotori jalan orang penting. Saya hanya menyapu sampah, Pak, bukan menghalangi manusia. Ambil itu cepat. Memang cuma itu gunanya tanganmu. Tangan ini biasa membersihkan, Pak. Semoga hati Bapak juga bisa dibersihkan. Orang seperti kamu tidak pantas berdiri di depan gedung mewah. Gedung boleh mewah, Pak. Tapi manusia dinilai dari cara menghormati sesama. Kerjaan rendah begini cocok untuk orang yang tidak punya harga diri. Harga diri tidak hilang karena pekerjaan, hilangnya karena merendahkan orang. Kenapa diem? Marah saja kalau berani, Pak Tua. Orang kuat tidak harus marah, Pak. Cukup tahu kapan harus diam. Sekalian bersihkan ini. Memang itu tugas orang kecil. Kamu tahu siapa saya? Satu kata dari saya, kamu hilang dari sini. Jabatan itu titipan, Pak. Bukan alat untuk menghapus martabat orang. Sok bijak sekali. Tetap saja kamu cuma penyapu jalan. Benar, Pak. Tapi sapu ini tidak pernah menyapu hati nurani orang lain. Usir dia sekarang. Saya muak melihat orang lusuh di depan gedung ini. Maaf, Pak. Beliau tidak mengganggu siapa-siapa. Pak, mungkin lebih baik kita bicara baik-baik saja. Kamu dibayar untuk patuh, bukan membela penyapu jalan. Kalau kamu tidak berani mengusir dia, berarti kamu juga tidak berguna. Saya bekerja menjaga tempat ini, Pak. Bukan mempermalukan orang yang sedang bekerja. Pak, saya diminta menyuruh Bapak pergi dari sini. Kalau saya salah, tegur saya. Lihat dia. Modal sapu saja sudah berani menasihati pejabat. Sapu ini tidak punya pangkat, Pak. Jalur orang sombong memang sempit, Pak. Tapi saya masih bisa memilih sabar. Percuma kamu rajin. Orang seperti kamu tetap tidak akan naik derajat. Derajat tidak naik karena dipuji, Pak. Derajat jatuh saat menghina orang lemah. Kamu cuma cari kasihan orang lewat. Kasihan itu bukan untuk saya, Pak. Kasihan untuk orang yang lupa punya hati. Bapak, cara berdiri Bapak seperti orang yang pernah dilatih keras. Setiap orang punya masa lalu, Nak. Masa lalu? Paling dulu juga cuma tukang sapu di tempat lain. Masa lalu tidak perlu dibanggakan, Pak. Kadang orang perlu melihat dulu baru percaya siapa yang sebenarnya menjaga kehormatan. Cara Bapak pegang sapu itu seperti orang yang pernah dilatih. Berdiri tegap begitu mau menakuti siapa, Pak Tua? Saya tidak menakut, Pak. Saya hanya tidak terbiasa membungkuk pada kesombongan. Pak, dompet Bapak jatuh. Ada foto lama di dalamnya. Kenangan lama tidak perlu dibuka di depan orang yang belum siap menghargai. Jangan pura-pura punya masa lalu hebat. Sekarang kamu tetap penyapu jalan. Hari ini saya penyapu jalan, Pak. Mau kabur sekarang? Baru juga saya bicara. Saya tidak kabur, Pak. Pak,
Saya merasa Bapak itu bukan orang sembarangan. Cukup. Jangan buat penyapu jalan itu terdengar penting. Apa yang kamu tunggu? Tidak ada yang akan menolongmu. Saya tidak menunggu pertolongan, Pak. Saya menunggu kebenaran sampai di tempat ini. Pak, saya dengar ada rombongan kendaraan mendekat. Biarkan saja. Siapapun yang datang, Sekarang, biarkan mereka melihat sendiri siapa yang selama ini mereka anggap sampah. suara kendaraan saja kamu kira bisa membuat saya takut? Yang datang bukan untuk menakuti, Pak. Yang datang hanya membawa kenyataan. Pak, kendaraannya makin dekat. Sepertinya bukan tamu biasa. Tamu biasa atau bukan, semua orang tahu posisi saya di sini. Jangan berlagak misterius. Kamu cuma orang tua yang sedang cari perhatian. Perhatian tidak saya cari, Pak. Orang bisa menghina seragam yang tidak terlihat, tapi mereka tidak bisa menghapus kehormatan yang sudah tertanam. Pak, kendaraan itu masuk ke area kita. Jangan panik. Tidak ada yang bisa menyentuh saya di sini. Dodi, cepat cari tahu siapa yang datang. Jangan buat saya terlihat menunggu. Pak, mereka bergerak seperti rombongan yang sudah punya tujuan jelas. Siapapun yang turun, biar saya yang bicara. Pak, sebaiknya Bapak jaga ucapan dari sekarang. Tidak ada yang bergerak kasar. Kita selesaikan ini dengan tertib dan hormat. Akhirnya ada orang berpangkat datang. Tolong tertibkan penyapu jalan itu. Saya datang untuk menertibkan sikap, bukan menindas orang yang sedang bekerja. Pak, yang dihina tadi Bapak penyapu itu. Saya tahu. Jangan ada yang menyentuh beliau. Saya pejabat di sini. Anda seharusnya bicara dengan saya dulu. Tunggu dulu. Saya yang memanggil ketertiban di tempat ini. Ketertiban tidak pernah dimulai dari menghina orang kecil. Beliau malah menuju penyapu jalan itu. Jangan sebut beliau seperti itu. Bapak berdiri terlalu sabar untuk orang yang baru saja dihina. Sabar bukan lemah, Bima. Hormat, Komandan. Maaf kami terlambat tiba. Turunkan tanganmu, Bima. Hari ini yang perlu berdiri tegak adalah kebenaran. Pak, perwira itu memberi hormat ke beliau. Tidak mungkin. Kenapa Anda memberi hormat kepada penyapu jalan itu? Karena beliau pernah membentuk orang-orang yang berdiri menjaga negeri ini. Komandan, selama ini Bapak masih memilih turun langsung melihat rakyat kecil. Maaf Pak, saya tidak tahu Bapak orang yang sangat dihormati. Hormati orang bukan karena kau tahu siapa dia, nak. Saya tidak tahu dia. Justru disitulah salahmu. Kau menghormati orang hanya setelah tahu pangkatnya. Kalau ada bukti perlakuan tadi, tunjukkan. Kita selesaikan dengan tertib. Ada rekaman, Pak. Semua hinaan dan perlakuannya terekam jelas. Rekaman itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ini hanya salah paham kecil. Kalau benar kecil, Bapak tidak perlu takut saat bukti dibuka. Kami terima laporan dan bukti awal. Prosesnya kami tangani sesuai hukum. Terima kasih, kami hanya memastikan tidak ada lagi yang direndahkan di tempat ini. Bapak, kami minta ikut untuk pemeriksaan. Ada laporan, saksi, dan rekaman. Saya pejabat. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti orang biasa. Saya punya jabatan. Saya tidak bisa dibawa begitu saja. Justru karena Bapak punya jabatan, Bapak harus memberi contoh tunduk pada hukum. Silakan ikut dengan tenang, Pak. Semua keterangan akan dicatat resmi. Saya akan ikut. Tapi jangan permalukan saya di depan mereka. Saya tidak tahu Bapak siapa. Saya benar-benar tidak tahu. Itulah masalahmu, Pak. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang mendekat. Biarkan hukum bekerja. Siapa? Semuanya tetap tenang dan tertib. Saya mengerti. Saya akan ikuti prosesnya. Tapi Bapak tetap memilih berdiri di sini dengan sapu itu. Silakan turun, Pak. Pemeriksaan dimulai dengan keterangan Bapak. Saya akan mengikuti prosesnya, asal semua berjalan adil. Rekaman ini menunjukkan Bapak membuang sampah dan menghina petugas kebersihan. Saya terbawa emosi, saya tidak menyangka semuanya terekam. Pak, apakah Bapak ingin menuntut karena penghinaan yang terjadi tadi? Saya ingin dia belajar, Pak. Komandan, berkasnya akan diteruskan. Pengadilan yang akan menilai. Bagus. Keadilan tidak boleh lahir dari marah. Hari ini Bapak akan mendengar penilaian pengadilan atas perbuatan Bapak. Saya sudah tidak punya alasan lagi untuk membela kesombongan saya. Pak, apa yang Bapak harapkan dari proses ini? Saya tidak mencari dendam, Bu. Pak Wiryo, saya minta maaf. Saya salah menilai manusia. Jangan hanya pada saya. Berubahlah untuk semua orang yang kau rendahkan. Jangan pernah menganggap manusia sebagai sampah. Kadang orang yang kau rendahkan justru pernah menjaga jalan hidupmu. Inilah detik-detik seorang pejabat arogan menghina penyapu jalan tua seperti sampah. Anda seharusnya bicara dengan saya dulu. Ada rekaman, Pak. Kopi kapan
kapan rapi, kopinya saya minum. Rapinya